Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang membahas mengenai manajemen konflik dalam pendidikan yang beranggotakan Zahratul Munawaroh sebagai pemateri pertama, yang kedua yaitu Ika Dayanti sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu Muhammad Riyad Yudhistira sebagai pemateri ketiga. Dipersilakan teman-teman untuk menyimak videonya. Perkenalkan, nama saya Zahratul Munawaroh. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang insya Allah beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan materi tentang pengertian manajemen konflik dan juga proses manajemen konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian manajemen konflik. Jadi kata konflik sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu confligo, yang dimana terdiri atas dua kata, yakni kon yang berarti bersama-sama dan filigo yang berarti pemogokan atau penghancuran atau peremukan. Nah, kata konflik ini berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang, bisa dikatakan konflik internal ataupun di dalam kalangan yang lebih luas. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di dalamnya terdapat kecekcokan maksud antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan. Nah, menurut salah satu tokoh yaitu J. Winardi, konflik itu merupakan satu hambatan yang dengannya akan membuat seseorang semakin bertambah matang. Konflik berarti adanya oposisi. Konflik itu berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara sesuatu dengan sesuatu, orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, ataupun organisasi dengan organisasi. Nah, adapun pengertian manajemen sendiri yaitu manajemen itu sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang berarti tangan dan ejri yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja, yaitu manager, yang artinya menangani. Manajemen itu jadi ialah proses memperoleh tindakan melalui usaha orang lain. Nah, jadi manajemen konflik itu merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Jadi, bisa kita simpulkan dengan demikian manajemen konflik itu merupakan seni dan ilmu mengelola pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih, baik antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan organisasi, atau mungkin pula antara perorangan dengan organisasi secara keseluruhan. Seperti itu. Dan untuk proses terjadinya konflik itu tidak akan terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses. Akan tetapi pasti melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan menurut Hendrik dalam Mohab mengidentifikasi proses terjadinya konflik itu dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, konflik bermula dari peristiwa sehari-hari, lalu tahap kedua adanya pertentangan, dan tahap ketiga itu konflik mencapai tahap pertentangan. Nah, sedangkan ada pendapat lain yaitu dari Robbins menjelaskan bahwa konflik itu terjadi melalui 5 tahap. Nah, diantaranya yaitu tahap oposisi atau bisa disebut juga tahap ketidakcocokan potensial. Nah, konflik ini dimulai dengan proses komunikasi. Proses komunikasi ini tidak langsung menjurus ke arah konflik, namun sebuah kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu sendiri. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap kognisi dan personalisasi. Nah, pada tahap ini
Konflik yang dipersepsikan merupakan kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya kondisi yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Jadi, persepsi akan membangun perasaan adanya konflik atau tidak, sedangkan para variabel konflik yang dirasakan seseorang atau pihak tertentu muncul keterlibatan emosional dalam satu konflik, berupa kecemasan, ketegangan, frustasi, dan juga kekerasan. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap maksud. Tahap maksud itu berada di antara persepsi serta emosi orang dan perilaku keterang-terangan mereka. Tahap maksud ini merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Lalu yang tahap keempat ini yaitu ada tahap perilaku. Tahap perilaku ini, perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Nah, yang terakhir itu ada tahap hasil. Tahap ini dapat menghasilkan dua variabel yaitu fungsional dan disfungsional. Nah, pada hasil fungsional, konflik dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan apabila berdampak disfungsional, maka akan menimbulkan penurunan kinerja. Seperti itu. Nah, dari beberapa tahap proses terjadinya konflik di atas dalam sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas, kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Dayanti. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai penyebab konflik. Nah, penyebab konflik di sini ada konflik secara khusus, yaitu konflik dari diri sendiri dengan seseorang yang dapat terjadi karena perbedaan peranan. Yang kedua yaitu konflik diri sendiri dengan kelompok dapat terjadi karena individu tersebut melanggar norma-norma kelompoknya. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok dalam sebuah organisasi dapat terjadi karena adanya ambisi salah satu atau kedua kelompok. Yang keempat yaitu konflik antar organisasi terjadi karena perbedaan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik. Secara umum, konflik dapat terjadi karena SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, ancaman status penduduk pendatang dengan penduduk asli. Yang kedua yaitu salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu persaingan tidak sehat. Yang keempat, perbedaan persepsi terutama dalam interpretasi dalam bahasa dan makna hukum. Yang kelima yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ketidaksesuaian dengan visi, misi, tujuan, sasaran polis, strategi, dan aksi yang telah disepakati atau terjadi ketidakpercayaan atau kecurangan. Yang ketujuh yaitu kepribadian yang tidak cocok antara satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan yaitu orang-orang mempunyai tugas-tugas saling tergantung satu sama lain yang membutuhkan kerjasama, namun sasarannya berbeda atau terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan yaitu orang-orang yang dipaksa bekerja keras dan waktu yang lama. Yang kesepuluh yaitu perbedaan dalam nilai dan keyakinan yang menyebabkan curiga, salah pengertian, dan permusuhan. Sebab lain terjadinya konflik, yaitu perbedaan pendapat. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat dan masing-masing merasa paling benar. Yang kedua yaitu salah paham, misalkan tindakan seseorang yang sebenarnya baik namun dianggap merugikan oleh pihak lain. Kesalahpahaman ini akan menimbulkan kurang nyaman, kurang simpati, dan bahkan kebencian. Yang ketiga yaitu salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan. Konflik dapat terjadi karena tindak salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan. Yang keempat, terlalu sensitif. Konflik dapat terjadi karena terlalu sensitif. Misalkan, tindakan seseorang adalah wajar, namun karena pihak lain terlalu sensitif, maka dianggap merugikan.
Yang selanjutnya yaitu dampak konflik. Konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Konflik dapat terjadi di antara pihak yang mempunyai tujuan sama karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Individu dan kelompok dalam organisasi mengembangkan keahlian dan pandangan yang berbeda tentang tugas dengan yang lainnya. Dan dalam interaksinya dapat menimbulkan konflik di sekolah. Konflik dapat terjadi dalam semua tingkatan, baik intrapersonal, interpersonal, intergrup, intraorganisasi maupun interorganisasi. Intrapersonal yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik interpersonal yang akan terjadi ketika harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan dan bimbang mana yang harus dipilih. Misalnya, konflik antar tugas sekolah dengan acara pribadi. Yang kedua yaitu konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara individu. Konflik interpersonal terjadi ketika adanya di mana hasil bersama sangat menentukan. Misalnya, konflik antara tenaga kependidikan dalam memilih mata pelajaran unggulan daerah. Yang ketiga yaitu konflik intragrup, yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substansif atau efektif. Misalnya yaitu guru matematika merasa terganggu karena para peserta didiknya tidak konsentrasi belajar. Yang keempat yaitu konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antara bagian dalam suatu organisasi, misalnya konflik antara bidang kurikulum dengan bidang kesiswaan. Konflik dapat berakibat positif atau menguntungkan dan negatif atau merugikan. Akibat positif atau menguntungkan dari konflik yaitu menimbulkan kemampuan introspeksi diri, meningkatkan kinerja, pendekatan yang lebih baik, dan mengembangkan alternatif yang lebih baik. Adapun akibat negatif atau merugikan dari konflik tersebut yaitu subjektif dan emosional, a priori, saling menjatuhkan, dan stres ataupun frustasi. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai adanya penyebab konflik manajemen dalam pendidikan dan dampak dari konflik manajemen pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyad Distira, jurusan PAI D semester 6. Di sini saya akan menerangkan manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah suatu ketidaksesuaian dalam sebuah organisasi ataupun kelompok yang menimbulkan suatu berkesinambungan antara kelompok lain dan kelompok lain. Manajemen konflik ini bisa kita atur bagaimana penyesuaiannya terhadap penyelesaiannya. Nah, di samping itu saya akan menjelaskan juga dampak dari manajemen konflik terhadap lembaga tersebut. Dampak konflik terhadap lembaga pendidikan, salah satunya ialah konflik menimbulkan akibat atau resiko-resiko tertentu. Di samping itu, konflik juga terkadang membawa dampak positif. Menurut iPod, sebagaimana dikutip Komar 18 menyatakan bahwa semakin banyak sarjana sosial yang memaparkan bahwa konflik itu sendiri bukan merupakan kejahatan, tetapi lebih merupakan suatu gejala yang memiliki pengaruh konstruktif atau destruktif tergantung pada manajemennya. Menurut Sujana menjabarkan pengaruh konflik sebagai berikut terhadap lembaga pendidikan. Satu pihak konflik dapat menyebabkan kelompok ataupun lembaga tersebut berkonflik antar lembaga yang lain di antar anggota pada suatu yang muncul menjadi perbuatan yang merusak atau vandalisme, sehingga konflik itu dapat menghambat upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga keorganisasian yang berpendidikan perorangan. Dua, pihak lain konflik dapat menguntungkan kegiatan kelompok apapun itu. Sekian.
Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video diskusi yang telah kami buat. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Umi Hani, MPDI, yang telah membimbing kami dalam membuat makalah diskusi ini. Sekian dari saya dan teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.